klarifikasi perindik sedikit. Pemecatan itu apakah sudah sesuai dengan mekanisme yang ada atau sudah sesuai tahapan SOP-nya seperti apa Pak Kades terhadap saudara Eli itu? Ya, terima kasih ya. Ya, menurut saya dan teman-teman di sini, saya kan tidak bekerja sendiri ya. Pemerintah desa ini dan kebijakan saya sih itu sudah sesuai dengan prosedur ya, dengan kondisi-kondisi yang ada. Jadi ya, kalau tendensi ke arah ya laporannya itu ya mungkin itu juga kembali lagi kepada ya haknya mereka untuk melapor ya, tapi yang ketika sudah melapor seharusnya ya biarkan mereka yang bekerja ya untuk menyelesaikan daripada hasil laporan ini. Tapi pemecatan itu tidak karena motif sakit hati Pak Kades atau urusan pribadi? Ya sekarang ya saya katakan ya untuk sakit hati ya itu tidak ada pada diri saya sendiri ya, sangat murni. Kalau saya sangat ya saya juga ini takut juga dong pada akhirat ya, jadi pemimpin yang tidak adil itu sangat tidak mungkin bagi saya berusaha sebaik mungkin. Dan karena ini sudah melalui proses yang sudah saya katakan itulah benar menurut keyakinan saya dan memang menurut prosedur memang aturan yang berlaku itu sudah benar ya. Tentu kami juga tidak sendiri bekerja, tentu saya konfirmasikan ke beberapa pihak ya, itu kan apa yang harus saya lakukan dan bagaimana ya apa kebijakan saya. Jadi ya itu sudah sesuai, dan pada akhirnya kalau memang hal ini terjadi sebagai tendensi daripada itu ya kami insya Allah ya tidak menganggap ini manusiawi sekali. Namun ya sampai saat ini dengan laporan-laporannya kami ya seperti yang saya katakan tadi ya mungkin terganggu sih ya, cuman kami kalau untuk menuduh apalagi melawan ya dalam hal ini kami tidak ada niat untuk ke arah sana ya. Pak Kades, apa faktor mendasar sehingga dikeluarkan surat pemecatan itu Pak Kades? Karena kan kalau pemecatan tuh dia berjenjang, modalnya ada SP1, SP2 terlebih dahulu kan? Ya. Seperti apa? Itu pertama sudah ada SP1, sudah ada SP2-nya juga memang ya. Ya. Lalu ya sebenarnya surat pemecatan itu kami sudah melakukan mediasi juga ya, baik dengan BPD kami, LPM kami dan semua perangkat kita di sini ya, kita mediasi secara bersamaan ya Pak Nurji. Di tempat ini berkali-kali kita melakukan mediasi. Sebelum kita arah ke SP itu kan aturannya kan tegur secara lisan, kemudian secara tulisan sudah. Sudah. Secara tulisan ini ya, begitu kita tegur kan, itu kan halo, silakan bagi Pak Kades. Tidak, terus saya. Sebelum arahnya ke SP, kita tegur, baru teguran kedua. Toh juga dari 3 kali teguran lisan, 2 kali teguran tertulis, nah baru dia marah sampai nunjuk kiri terhadap atasan kami, kepala desa. Kan nggak boleh. Kenapa sampai dikeluarkan, ditegur atau SP? Apa Ya penyebabnya? seperti tugas fungsi kita kan pernah menandatangani surat fakta integritas dari inspektorat, dan kita juga disumpah sebagai perangkat desa untuk melaksanakan tugas sebagai pelayan publik yang terbaik. Apa artinya kesalahan yang dilakukan itu apa bentuknya? Nah, ketika itu pada saat banyak sekali dari tahun 2018 itu sudah. Apa seperti contoh mungkin bisa disebutkan itemnya? Nah, kalau sekarang ini, kalau yang kemarin ya waktu Pak Kepala Desa jadi Kepala Desa saat sekarang ini kembali dari dulu, itu kesalahannya tidak melaksanakan tugas dengan baik. Artinya dia sebagai perangkat kewilayahan karena dia berdomisili di sana. Kita melihat keadaan yang seperti Posyandu, apa namanya, pemungutan pajak, kemudian apa kemarin vaksinasinya. Nah ini yang tidak dilaksanakan, bukan tidak laksanakan tetapi tidak mau melaksanakan gitu loh. Itu barometernya ya, itu tolak ukurnya sebagai perangkat kewilayahan. Oke. Sementara di sini tugasnya apa? Dia sebagai tugas kepala wilayah. Bukan KAUR. Bukan KAUR. Ada ndak SK sebagai perangkat kewilayahan? Sudah ada itu. Semua kita sudah siapkan. Nah, karena menurut si dia belum pernah terima SK itu. Nah ini yang jadi kontroversi sekarang kan? Ya, sekarang belum pernah menerima SK kan. Jangankan SK yang sudah lama dikeluarkan oleh Pak Kades. Surat pemberhentian kemarin
pada saat tanggal berapa itu terima dengan tangan sendiri, kemudian lolos ke gerung itu sampai sekarang malah katanya tidak nerima surat pemecatan. Artinya, Gitu loh. Jadi iya. ini ya, tempat Kalau surat pemecatan memang diterima, ini maksudnya SK sebagai perangkat kewilayahan. Ya, malah sudah terkirim itu. Ada itu Pak Kades ya suratnya atau seperti apa? Ada. Karena nanti kan kalau dia melaju barang ini ke PT-UN secara administrasi cacat itu artinya surat pemecatan itu yang saya maksud. Karena SK-nya dia sebagai perangkat kewilayahan. Sementara SK dia sebagai perangkat kewilayahan tidak pernah diterima. Nah, sekarang kan tinggal dibuktikan aja register surat tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa dikeluarkan. Tata usaha jadi umum dia kan. Itu surat yang dibuat desa, surat yang masuk ke desa itu kan dari dia dulu. Iya. Nah, jadi sangat mustahil dia tidak tahu karena dia yang meregistrasi semuanya keluar maupun masuk surat ini kan. Sangat mustahil. Nah, sementara dia yang kita bukan perintah kan, ini ada tugas kan. Setiap umum itu kan membuat. Oke, itu alasan yang satu. Kalau alasan yang lain mungkin sering malas bekerja atau datang terlambat. Kalau malas bekerja tidak. Artinya di umum hanya sekedar menerima surat keluar masuk, sementara belum lihat apa yang ada banyak kan. Arsipnya seperti apa begitu kan larinya. Kalau kita mau melebar ini bagaimana? Ya, artinya kan nanti ada di sini begitu loh. Kalau menyangkut kinerja tadi kan alasannya kan. Kalau kinerja itu sangat sudah. Pertama ya yang sangat bukan kita sesalkan, tetapi kenapa begitu kami loh. Sayangkan gitu ya. Ya, kami sayangkan, saya sama dia itu sama beliau lah saya katakan ya. Sama. Kalau dia tidak kerja dapat honor, kemudian saya kerja dapat honor, kan iri hati kita di situ. Itu satu. Kemudian dia sering gitu saya katakan tidak masuk alasan sakit dan bagaimana Pak Kades ini Lungguh juga tahu itu kan. Begitu dia sakit tapi posting beritanya itu senam pagi mengajar, itu yang membuat sebenarnya bagaimana pihak desa mengukur orang malas masuk. Apa di sini ada sistem absensi masuk kerja atau seperti apa? Ada, itu tergantung dari apa namanya, masuk jam berapa, misalnya pulang jam berapa. Itu sudah ditentukan sama rapat sebagainya. Artinya ada yang maksudnya membuktikan misal tanda tangan atau kami pernah mendengar juga kalau you mau mengundurkan diri saya kasih pesangon 30 juta, seperti apa itu Pak Kades? Pernah. Artinya berarti niat Pak Kades dan keluarin dia kalau gitu. Ya, niat dia itu baik-baik ya, baik-baik saja karena dia melakukan perlawanan keras terhadap saya. Bahkan ya di WA-nya pun di situ dia bilang saya sudah tidak takut sama siapapun di sini statementnya. Ya. Dan kalau memang saya bukan tipe orang mencari-cari kesalahan siapapun itu. Tapi caranya di sini sudah terlalu banyak hal-hal yang sedikit ya kurang menyenangkan dari saya sendiri sebagai pimpinan ya. Tapi walaupun kurang menyenangkan tapi tetap saja ya mereka ya kami tetap berharap untuk pekerjaan terbaik. Nah, kenapa saya misalkan menawarkan istilahnya ya uang ya kalau ketika dia mengundurkan diri itu ya tentu dengan pertimbangan pribadi sekali ya, tidak ada unsur tidak senangan saya, justru sebaliknya unsur daripada rasa perhatian saya terhadap beliaunya sendiri. Berapa angka yang ditawarkan Pak Kades? 30 juta. 30 juta. Iya. Kira-kira dari mana itu nanti uangnya? Ya, dari pribadi saya. Pribadi ya? Iya. Ya, karena ini tugas saya ya untuk kondusivitas daripada pemerintah desa ini. Ya tentu bagaimana cara saya ini di bawah tanggung jawab saya sehingga kami melakukan apapun itu untuk agar beliaunya aman, yang merasa aman, dan itu adalah opsi bukan opsi satu-satunya opsi buat dia. Yang pertama ada opsi lain apa Pak? Yang pertama ya ini kan sebelum ya pemberhentian ini kami layangkan ya saya masukkan di sini di ruangan ini berdua. Pak Sekdes mau masuk tapi Pak Sekdes dia tinggal ke kami dulu. Ya akhirnya Bu Yanti ya Pelungguh bayangkan ya sudah berapa tahun Pelungguh kerja di sini dan Suhaimi sudah berhenti. Ya kasihan juga sih karena ya ini pribadi ya berbicara saya, kasihan juga sih anak-anak di pembiayaan sekolah kuliah anak, jadi paling tidak terbantukan. Saya bilang itu kan begini saja Bu Yanti, tolong opsi yang pertama adalah datanglah
ya ke Pak Camat untuk istilahnya ya untuk konfirmasi terkait ini masih SP loh, Bu Yanti SP ya bilang sudah minta maaf ya. Memang pada waktu itu kan banyak sekali ya istilahnya membuat ya kisruh daripada di pemerintahan kita ini ya. Jadi tapi itu tidak kami bahas karena ini sifatnya ya permasalahan secara pribadinya dia. Jadi dan Pelunggu sudah merasa tidak nyaman di sini. Nah coba sekarang minta maaf ya, bilang sama Pak Camat sudah ya minta maaf kepada saya secara pribadi, dan agar Pak Camat itu juga mengetahui kondisi kita sehingga Pelunggu bisa bekerja dengan baik kembali. Itu masih berupa SP. Saya bilang itu kan tidak mau saya kan tidak bersalah ya, sesuai dengan statementnya di WA. Seharusnya Anda yang sudah melanggar kode etik jabatannya, Anda yang harus dikasih SP 12 itu. Dia bilang itu kan. Nggih, saya bilang itu kan. Hanya opsi yang kedua, karena menurut laporan Pelunggu adalah ya selama ini merasa tidak nyaman di kantor ini gitu kan, dan dibilang dia merasa dizolimi katanya. Nah akhirnya saya begini saja Bu ya, ini kan surat pemberhentian ini belum saya layankan ya, ini pun sesuai dengan keputusan ya BPD dan masyarakat juga ya, sudah dimusyawarahkan. Saya hanya ya pemegang pelaksana atau kebijakan saja ya, meneruskan saja. Jadi agar ya terbinanya ya rasa nyaman dari pihak Pelunggu dan kita juga di sini ya, baik-baiklah sekiranya kalau berkenan, saya bilang itu kan, agar tidak terjadi katanya ya istilahnya pemecatan inilah. Ayo kita bagaimana kalau kita sepakati mengundurkan diri secara baik-baik saja. Ini pribadi sekali sifatnya ya, dan ya insya Allah sih saya bilang itu kan, saya usahakan ya biar ada yang saya kasih ya mungkin pesangon atau biar adalah dari saya sendiri nanti ya, sampai saya ya mungkin biar paham betul ya, insya Allah mungkin 25-30 juta akan saya berikan. Itu dari saya pribadi loh, karena saya tahu anggaran di desa ini kan tidak dianggarkan dari mana kan gitu kan. Akhirnya juga dia menolak dengan kerasnya ya, tidak mau intinya menolak dengan tetap keras, ngotot gitu ya. tetap ngotot ya. Terus maunya apa? Saya akan tetap masuk di sini dan saya akan tetap bekerja seperti biasa, dan saya akan melaksanakan tugas saya. Kalau memang itu saya di perangkat kewilayahan, saya akan laksanakan itu ya. Itu bahasanya ya bagus kalau memang itu yang dimaukan gitu.